Salam di dalam cinta kasih Roh Kudus. Hari ini kita memasuki renungan Pentakosta yang ke-6, Selasa 23 Mei 2023. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Cinta, naungilah kami dengan cinta kasih-Mu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang, hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai 7 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Sedangkan nas yang akan kita baca adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 5b. Demikian, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Renungan hari ini diberi judul Kasih yang melunturkan keegoisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih peduli atau justru kita memilih untuk masa bodoh terhadap semua hal yang kita jumpai. Dari kedua pilihan tersebut, pasti terdapat beberapa konsekuensi yang akan kita terima. Bila kita memilih untuk peduli, maka kita pun akan peka dan mengerti apa saja yang dibutuhkan orang lain. Selanjutnya, kita dapat membantu sebagaimana yang dapat kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk masa bodoh, maka kita akan menjadi pribadi yang egois dan hanya mementingkan kepentingan kita semata. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, disebutkan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang ingin terus mewujudkan kasih dengan nyata, pastilah kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap semua hal yang kita temui, bukan? Pada bagian lain, Rasul Paulus menasihatkan pada Timotius mengenai bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Dalam perikop itu, disebutkan bahwa akan datang masa yang sukar. Kemudian manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Paulus menjelaskan bagaimana keadaan manusia yang ambigu. Di satu sisi, mereka bersikap saleh, namun di sisi lain, mereka menuruti hawa nafsu. Ketika memahami dan membaca bacaan ini, mungkin kita akan berpikir, sungguh tidak baik ya bila manusia seperti itu, tidak mencerminkan tindakan kasih, dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius tersebut merupakan salah satu pengingat bagi kita sebagai murid Yesus pada masa kini. Banyak dijumpai situasi yang tidak ramah. Banyak orang yang tidak mempedulikan sesamanya dengan body shaming, yaitu perilaku yang mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Ada pula orang yang memfitnah sesamanya karena berbagai alasan, dan masih banyak lagi. Perbuatan seperti itu harus kita hindari. Kasih membuat kita memilih untuk peduli, menghargai, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jika kita tidak mementingkan diri sendiri, apakah kita abai pada diri alias tidak mengasihi diri sendiri? Tentu saja tidak demikian. Setiap orang juga harus mengasihi dirinya sendiri. Bukan berarti mengasihani diri. Akhir-akhir ini, ungkapan self-love kerap disampaikan banyak orang. Self-love merupakan tindakan mencintai diri sendiri,
namun bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Kita harus mengasihi diri sendiri supaya dapat mengasihi sesama kita. Kasih pada sesama dimulai dari kasih pada diri sendiri, kemudian dibagikan kepada setiap orang yang kita temui. Hal itu seperti yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-29. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama dimaknai sebagai kasih kepada lian atau orang lain yang di luar diri kita. Jika dimaknai secara lebih luas, kasih itu juga diwujudkan dalam kepedulian terhadap bangsa. Seberapa sering kita berdoa bagi negara? Seringkali kita memasukkan doa pokok tersebut dalam doa syafaat. Namun, tak menutup kemungkinan ada pula jemaat yang masih berpikir, kalau soal politik nanti juga ada yang urus. Memang, bukan sebuah kesalahan bila ada satu atau dua orang yang tidak terlalu berminat untuk membahas permasalahan politik. Namun, seperti sebelumnya, bila kita ingin mewujudkan kasih, maka kita diminta juga untuk dapat mempedulikan yang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kepedulian terhadap bangsa, para pemimpin, dan segenap jajaran di bawahnya merupakan panggilan hidup beriman. Dengan kita mendoakannya, kita turut dalam kepedulian terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Kita perlu mengingat bahwa kita adalah 100% Kristen, juga 100% Indonesia. Maka, dengan terus mengupayakan kebaikan dan kasih, kita ikut mempedulikan perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Pentakosta ini, kita diingatkan untuk terus hidup dalam kepedulian pada sesama dan terus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya dapat menjadi pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri dan egois. Namun sebaliknya, kita harus mampu mewujudkan kasih dan peduli pada sesama, lian, orang lain, dan seluruh ciptaannya. Amin.